Berapa banyak dari kamu yang berpikir kalau olive oil atau minyak zaitun itu sehat? Tapi kalau kamu mau cari lebih jauh, mungkin searching di internet, ternyata olive oil juga dikatakan bisa menyebabkan kanker. Jadi gimana yang betul? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas seputar minyak goreng, terutama minyak goreng yang kita pikir selama ini sehat, yaitu olive oil atau mungkin bahasa Indonesianya minyak zaitun. Ya, saya yakin Sobat Sehat pasti sudah sering dengar. Nah, tapi ada beberapa literatur atau artikel atau mungkin berita ya yang dikatakan olive oil ini juga bisa menyebabkan kanker. Ya, ini bukan main-main nih penyakitnya ya, bukan cuma batuk pilek tapi kanker gitu. Dan bahkan yang berbicara adalah dokter. Ya, jadi dokter spesialis juga yang berkata, yang memberikan informasi bahwa minyak zaitun ini atau olive oil ini ya bisa kalian lihat di sini ya. Di sini adalah berita-beritanya ya, berita-berita mengenai olive oil ya. Jadi bisa kalian cek ya dari sumbernya sendiri bahwa di sini dikatakan bahwa olive oil ini bikin kanker, bikin masalah kesehatan yang cukup serius. Ya, oke. Sebelumnya kita mau bahas dulu ya mengenai sebelum ke olive oil ya, kita akan bahas dulu mengenai minyak goreng pada umumnya. Oke, kita bahas dulu minyak goreng pada umumnya. Karena minyak goreng ini kan cukup banyak jenisnya. Dan memang olive oil adalah salah satunya yang dikatakan minyak goreng sehat. Contoh minyak goreng yang lain, mungkin yang sering kita kenal ya meskipun jenisnya banyak sekali. Yang pertama adalah minyak jagung atau sebutan lainnya adalah corn oil. Yang kedua adalah minyak kedelai, sebutan lainnya adalah soy oil. Yang ketiga adalah minyak canola, ya sebenarnya canola oil. Nah, kemudian minyak kelapa, coconut oil, dan juga minyak zaitun yang dari tadi kita singgung-singgung nih ya, olive oil itu. Nah, 3 minyak di atas ini, jagung, kedelai, canola, itu sering dikategorikan sebagai yang namanya vegetable oil. Seringkali dikategorikan seperti itu ya. Kemudian ya dengan minyak-minyak yang lainnya ada seed oil, kemudian ya ini ada olive oil, coconut oil dan lain-lain ya. Nah, pertanyaan ke Sobat Sehat nih. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat minyak itu sehat? Menurutmu apa? Ya, menurut kamu apa yang buat minyak itu sehat? Ada orang yang bicara seperti ini, oh dok, minyak yang sehat itu minyak yang warnanya jernih. Nah, makanya kan iklan-iklan minyak ini dijernihkan berapa kali, warnanya bening banget tuh. Ya, itu mungkin beberapa orang berpikir, oh semakin jernih minyaknya, itu akan semakin sehat. Ya, kemudian aromanya, jadi biasanya aromanya lebih wangi ya, atau aromanya mungkin netral ya. Kalau aroma wangi, minyak wangi ya, ya bukan wangi lah dalam arti tidak berbau, maksudnya seperti itu ya. Kemudian juga secara taste, rasanya netral dan lain-lain. Atau yang membuat minyak ini sehat adalah prosesnya. Nah, ini biasanya udah mulai lebih paham orang-orang yang seperti ini ya, bicara prosesnya yang menentukan minyak ini sehat. Nah, proses yang paling umum itu dibagi menjadi 2 ya. Refine sama unrefined gitu. Refine itu yang seperti apa, Dok? Refine itu yang diproses gitu. Jadi misal gini, kita bicara mengenai coconut oil. Coconut oil ada yang refine, ada yang unrefined. Nah, ini juga menentukan dalam arti mana yang lebih sehat. Nah, seperti itu ya. Unrefined tentunya ini yang lebih sehat karena dia tidak melalui proses yang berlebihan. Ya, tidak melalui proses chemical yang berlebihan. Contohnya paling sering yang saya sarankan adalah yang cold press. Ya, cold press. Ini hasilnya itu ya yang kita sebut sebagai extra
virgin. Nah, itu ya. Jadi sekarang tahu ya. Jadi extra virgin itu adalah hasil dari cold press. Jadi misalnya kalau kita memproses olive oil ya jadinya extra virgin olive oil. Kalau coconut oil ya extra virgin coconut oil, seperti itu. Nah, tapi ada satu lagi yang sebetulnya lebih penting yang membuat minyak itu sehat adalah kandungannya itu. Nah, tentunya kalau kita bicara kandungan ini kan very wide ya, sangat luas tuh kalau kita bicara mengenai kandungan. Oke, kita bahas yang paling simple aja deh. Kita bahas yang paling simple. Kandungannya minyak itu apa sih? Lemak. Yes, ya. Jadi oil itu kandungannya fat, gitu. Tapi kalau kita bicara fat, belum tentu oil. Nah, itu ya, itu yang sobat sehat perlu pahami, gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai lemak sendiri, lemak itu kan ada beberapa tuh jenisnya. Sudah pernah saya bahas juga di video saya mengenai lemak. Ya, buat yang belum nonton bisa simak nih video yang ini, ya, video yang saya bahas mengenai lemak ini. Ya. Nah, jadi lemak itu saya ulang sedikit aja, saya ulangi sedikit biar sobat sehat mungkin yang belum nonton bisa lebih nyambung ya. Jadi lemak itu ada beberapa jenis kandungannya, jenisnya. Yang pertama adalah lemak tak jenuh. Kemudian yang kedua adalah lemak jenuh, yang ketiga adalah lemak trans. Itu. Mana yang lebih baik? Nah, bisa tonton video yang tadi ya. Tapi lemak tak jenuh itu ada juga kita kategorikan sebagai lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Biasanya kita bilangnya monounsaturated fat atau polyunsaturated fat. Gitu. Nah, sedangkan lemak jenuh itu saturated fat dan lemak trans ya trans fat. Ini yang dikatakan lemak yang paling harus kita hindari gitu ya, yang berhubungan dengan masalah-masalah kesehatan gitu. Meskipun lemak trans juga ada yang artificial, ada yang lemak trans yang secara alami gitu ya. Nah, lalu gimana dok dengan olive oil? Ini termasuk lemak yang mana? Oke, sekarang kita bahas mengenai olive oil ya. Kita fokus pada olive oil dulu. Olive oil ya yang saya bahas di sini, contoh yang saya berikan contoh adalah yang EVOO atau extra virgin olive oil ya. Kandungan kalorinya berapa? Nah, buat orang-orang yang suka kalori nih, yang orang-orang yang biasanya kalori minded, kandungan kalorinya per 1 sendok makan adalah 119 kalori ya. Itu jadi 1 sendok makan sekitar 14 gram. Oke. Nah, kandungannya seperti yang tadi saya katakan, 73% dari EVOO atau minyak zaitun yang extra virgin ini mengandung lemak tak jenuh tunggal. 11% ya, ini mengandung lemak tak jenuh ganda dan 14% mengandung lemak jenuh. Nah, kemudian ada lagi satu yang penting yang seringkali dikatakan yang berkaitan dengan artikel-artikel yang tadi yang saya yang kalian lihat di awal itu, seringkali dibicarakan yang membuat minyak zaitun atau olive oil ini berbahaya adalah ketika dipanaskan. Itu. Jadi dikatakan di artikel tadi, bisa kalian baca sendiri ya. Saya nggak mau menyebutkan dokter siapa juga yang menyebutkan. Tapi intinya adalah dikatakan kalau minyak ini berbahaya, minyak zaitun ini berbahaya kalau dipanaskan melewati smoke point-nya. Jadi smoke point itu adalah titik di mana minyak itu berubah menjadi asap. Itu. Ya simpelnya seperti itu. Dan olive oil itu punya smoke point adalah 190 derajat Celcius sampai 207 derajat Celcius. Tergantung dari kualitasnya. Itu, ini menurut literatur, bukan menurut saya. Ya, itu. Nah, kita bandingkan dengan minyak yang lain dulu. Ya, contoh tadi yang kita punya mindset bahwa minyak ini sehat adalah minyak canola. Katanya, dok, minyak canola bukannya sehat. Oke, kita cek dulu. Minyak canola itu punya kandungan kalorinya 124 kalori per 1 sendok makan. Itu, ya. Apakah ini yang membuat minyak olive oil lebih sehat karena kandungan kalorinya lebih rendah? Bukan karena itu ya. Jadi kita cek dulu dari kandungan komposisinya. 63% mengandung lemak tak jenuh tunggal ya. Jadi dia lebih rendah daripada olive oil tadi yang 73%. Kemudian 28% mengandung lemak tak jenuh ganda, lebih tinggi dibanding olive oil, lemak tak jenuh gandanya. Kemudian lemak jenuhnya 7% lebih rendah. Mungkin ini yang yang menyebabkan banyak orang berpikir, oh karena lemak jenuhnya lebih rendah jadi lebih sehat. Mungkin seperti itu. Ya, dan smoke point-nya itu antara 220 derajat Celcius sampai 230, lebih tinggi daripada olive oil. Kita bandingkan dengan satu minyak lagi yang mungkin sangat dekat dengan masyarakat Indonesia adalah minyak jagung. Ya, di sini saya ambil minyak jagung sebagai salah satu perwakilan dari vegetable oil. Di mana kandungan minyak jagung ini per 1 sendok makan kalorinya adalah 124 kalori. Komposisinya dari 42% lemak tak jenuh tunggal, lebih rendah lagi dibandingkan canola dan olive oil. 41% lemak tak jenuh ganda yang dikatakan ini lebih tinggi ya.
yang katanya ini lemak tak jenuh itu baik gitu ya. Kemudian 14% lemak jenuh ya, lebih besar daripada daripada minyak canola. Jadi dan sama dengan minyak zaitun. Dan smoke point-nya juga 230 derajat Celcius sampai 238 derajat Celcius. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Lalu yang menyebabkan masalah apa? Tadi kan mungkin salah satunya adalah smoke point yang dikatakan ketika smoke point ini melewati batas, ini dikatakan oh ini berbahaya, bisa memunculkan suatu senyawa yang berbahaya untuk tubuh. Betul, itu. Dan senyawa yang kita maksud di sini adalah yang disebut aldehyde. Ya, aldehid itu bahasa Indonesianya. Nah, aldehid ini juga bisa disebabkan karena konsumsi alkohol, tapi itu kita nggak bahas sekarang. Ya, yang kita bahas sekarang adalah mengenai minyak. Oke, nah jadi yang menyebabkan masalah memang salah satunya ketika minyak ini melewati smoke point-nya. Apalagi kalau melewatnya semakin lama semakin tinggi, senyawa yang terbentuk aldehyde ini bisa menyebabkan masalah bagi kesehatan kita. Yang kedua adalah acrylamide-nya. Jadi akrilamid ini munculnya bukan cuma karena suhu, ya betul karena suhu juga, karena suhu tinggi, biasanya di atas 160 derajat Celcius, tapi ada juga akrilamid ya atau acrylamide yang terkandung alami dari bahan-bahan atau jenis-jenis makanan yang kita panaskan, yang kita proses gitu. Dimana kandungan akrilamid ini lebih tinggi pada makanan-makanan yang punya kandungan zat pati yang tinggi. Yes, karbohidrat maksud saya. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai kentang ya atau mungkin karbohidrat yang lain, ini punya kandungan akrilamid yang memang relatif lebih tinggi dibandingkan kalau kita memproses protein seperti ikan, daging, ayam dan lain-lain. Ya, kemudian juga oksidatif stres. Ini juga sangat penting karena ini nanti ujung-ujungnya ke masalah peradangan. Ya, di mana peradangan seringkali saya ucapkan adalah akar dari segala macam bentuk penyakit. Itu ya. Jadi oksidatif stres ini berpengaruh kepada apa? Pada kestabilan minyak yang digunakan. Nah, jadi minyak yang stabil, ya minyak yang stabil kalau kita bicara mengenai minyak, itu adalah pertama, minyak yang dia rendah, ya rendah lemak tak jenuh gandanya, ya perlu catat ya. Jadi minyak yang stabil itu adalah minyak yang rendah lemak tak jenuh gandanya, itu. Jadi apa yang tinggi? Yang tinggi adalah lemak tak jenuh tunggal dan lemak jenuh. Nah, jadi gini ya, sekali lagi saya ulang. Lemak yang stabil adalah lemak yang memiliki lemak tak jenuh tunggal yang tinggi dan atau lemak jenuh. Yang selama ini kita berpikir bahwa ini adalah lemak yang buruk. Padahal ini lemak yang sebetulnya akan lebih stabil ketika dipanaskan, ketika diproses. Itu. Jadi lemak yang atau minyak yang mempunyai dua komposisi ini. Itu. Which is di sini yang kita cek adalah kalau kita bicara mengenai tadi tiga perbandingan ini, ternyata EVOO atau extra virgin olive oil ya ini yang memenuhi kriteria itu gitu ya, di mana dia punya lemak tak jenuh tunggal yang sangat tinggi ya, dan juga lumayan lah di sini punya kandungan lemak jenuh juga yang meskipun juga tidak terlalu tinggi karena ini kan memang rasio ya komposisi gitu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai tadi antara tiga ini, olive oil ini yang paling baik di antara ketiga minyak tadi itu ya, karena lemak tak jenuh tunggalnya tinggi, kemudian lemak tak jenuh gandanya itu rendah. Dan selain itu, olive oil juga punya kandungan antioksidan yang tinggi. Ini jadi bisa untuk balancing oxidative stress yang ditimbulkan ketika minyak ini dipanaskan, gitu ya. Dan smoke point-nya sebetulnya juga dibilang rendah, tidak terlalu rendah. Kalau kita buat seperti tumis-tumis, atau kita panggang, atau kita oven dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, smoke point-nya masih bisa keburu ya, masih bisa keburu tuh olive oil, kecuali kalau kita deep frying, kita goreng ya, itu suhunya kan akan lebih tinggi lagi melebihi smoke point-nya. Nah, ini memang yang akan menimbulkan masalah gitu. Nah, ada juga yang bicara seperti ini, mungkin di beberapa literatur artikel dikatakan gini, oh kalau dipanaskan olive oil ini akan berubah menjadi trans fat atau lemak jahat tadi. Apa bener dok? Well, bukan saya yang bilang, sekali lagi kalian bisa cek sendiri di jurnal ya, di literatur ilmiah, bukan yang artikel-artikel yang sumbernya nggak jelas, bahwa sebetulnya minyak apapun ya, ini bahkan bukan cuma olive oil ya, minyak apapun itu kalau kita panaskan komposisinya tidak berubah menjadi trans fat ya, karena ingat tadi antara jenis-jenis lemak kandungannya itu ada lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda, dan lemak
jenuh, lemak trans itu ada tadi sendiri ya. Dan lemak itu tidak bisa berubah komposisinya ketika dipanaskan gitu. Kalaupun ada perubahan komposisi, perubahannya akan sangat-sangat kecil gitu. Jadi sekali lagi ketika orang berbicara, oh kalau lemak yang tak jenuh dipanaskan jadi lemak jenuh atau bahkan jadi lemak trans. No, it's not. Ya, jadi nggak seperti itu konsepnya, gitu. Jadi lemak atau apapun ya yang tadi jenis minyak-minyaknya yang dipanaskan itu tidak akan berubah menjadi trans fat atau lemak trans. Kalau memang kecuali memang awalnya sudah mengandung lemak trans, gitu. Ya. Jadi pertanyaannya gini. Jadi kalau buat digoreng aman, Dok? Ya, enggak juga. Ya, enggak juga. Karena apa? Kalau kita bicara mengenai goreng ini kan tadi melewati smoke point-nya gitu ya, dan itu juga tetap meskipun sedikit, ya meskipun kecil, ini tetap akan menimbulkan yang namanya oksidasi. Lemaknya akan teroksidasi. Dan sekalipun dalam arti gini, oh mungkin kalau kita bicara mengenai olive oil, ya kan oksidasinya kan tidak terlalu tinggi karena tadi lemaknya stabil gitu ya, karena dia lebih oksidatifnya dia lebih stabil. Tapi yang dibuat goreng, ya ini kan beda cerita. Ya, apa yang digoreng itu kan juga berpengaruh gitu. Kalau lemaknya sendiri olive oilnya tidak menimbulkan masalah, tapi kalau bahan makanan yang kita goreng menimbulkan masalah, nah ini kan juga akan menimbulkan efek yang juga beda lagi ceritanya itu ya. Nah, jadi kalau kita bicara minyak apa, Dok, yang paling sehat buat menggoreng ya, yang memiliki risiko paling kecil ya minyak yang tadi itu. Salah satunya adalah olive oil itu ya, yang memiliki kriteria seperti itu. Yang paling minim risikonya. Jadi bukan tidak ada risikonya ya, tapi minim risikonya. Tapi however, saya tidak menyarankan minyak apapun dipakai untuk menggoreng. Mohon maaf. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, apakah olive oil bikin kanker? Well, kalau menurut saya it's unlikely ya. Jadi sangat kecil kemungkinannya kalau minyak olive oil ini bikin kanker. Mungkin sebelum bikin kanker ini akan menyebabkan kantong kering. Ya. Jadi ini karena apa? Karena jumlahnya banyak yang namanya buat goreng. Kemudian juga ya kita pakainya harga olive oil juga lumayan mahal ya. Kalau olive oil yang baik ya, ini olive oil yang baik, bukan olive oil yang dalam arti yang diproses juga gitu, yang diproses secara berlebihan juga. Karena memang di luar ada beberapa jenis olive oil yang tidak sama ya gitu, tergantung dari kualitasnya again gitu. Jadi semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan semoga Sobat Sehat sekarang lebih paham mengenai efek dari olive oil, bagaimana kalau dibuat menggoreng, buat memasak yang lain, perbandingannya dengan minyak-minyak yang lain, dan juga apakah memang benar bikin kanker. Sekali lagi ya, jadi bukan bikin kanker tapi bikin kantong kering mungkin kalau kita buat goreng gitu, karena butuhnya banyak. Buat Sobat Sehat yang mungkin punya pengalaman atau mungkin mau sharing juga bisa di kolom komen, dan buat yang ingin mendengarkan obrolan yang menarik seputar kesehatan juga bisa cek di channel saya 3H Hidup Happy Healthy. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan bahas seputar minyak goreng, terutama minyak goreng yang kita pikir selama ini sehat, yaitu olive oil atau mungkin bahasa Indonesianya minyak zaitun ya. Tapi ada beberapa literatur atau artikel atau mungkin berita ya yang dikatakan olive oil ini juga bisa menyebabkan kanker. Ya, lalu yang menyebabkan masalah apa? Tadi kan mungkin salah satunya adalah smoke point, yang dikatakan ketika smoke point ini melewati batas, ini dikatakan oh ini berbahaya, bisa memunculkan suatu senyawa yang berbahaya untuk tubuh. Betul. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai tadi antara tiga ini, olive oil ini yang paling baik di antara ketiga minyak tadi itu. Minyak apapun itu kalau kita panaskan, komposisinya tidak berubah menjadi trans fat. Ya,